Nahdia dan Rizka, apakah sudah siap? Sudah siap. Oke, baik, dipersilahkan. Izin share screen. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada teman-teman dan Ibu Pipit selaku dosen pengampu yang kami hormati. Pada kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai kemampuan metakognisi siswa dalam pembelajaran matematika. Oke, boleh di next. Suaranya Rizka kecil sekali ya, boleh agak keras lagi? Baik, Ibu. Pada presentasi kali ini akan dibahas pendahuluan, rumusan masalah, pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Oke, next. Kami terdiri dari 3 orang, yaitu Rizka Ahmadini, Nahdia Maulana Fansuri, serta Dahlia. Oke. Yang pertama pendahuluan. Oke, dari Flavel dalam Liot dan kawan-kawan tahun 2006 menyebutkan bahwa metakognisi adalah kesadaran seseorang tentang proses kognitifnya dan kemampuannya dalam mengatur proses tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini diperkuat dari temuan Livingstone dalam Mangal and Mangal tahun 2019 yang mendefinisikan metakognisi secara sederhana sebagai thinking about thinking, yaitu kemampuan berpikir tentang proses berpikir itu sendiri. Nah, sedangkan dalam Young tahun 2002, itu beliau menekankan bahwa metakognisi dalam pembelajaran matematika mencangkup 3 hal. Yang pertama, perencanaan, yakni menentukan strategi apa yang harus digunakan sebelum belajar atau memecahkan masalah. Selanjutnya, monitoring atau memantau kemajuan selama proses berpikir berlangsung. Selanjutnya ada evaluasi, yaitu menilai efektivitas strategi yang digunakan setelah menyelesaikan tugas. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada metakognisi berkembang melalui pemahaman masalah, menyusun rencana, pelaksanaan, dan refleksi. Terutama dalam konteks pemecahan masalah seperti dalam pelajaran matematika. Oke, hal ini seperti yang dijelaskan oleh Linel dan kawan-kawan pada tahun 2019. Kemampuan ini membantu meningkatkan efektivitas belajar, pemantauan keyakinan diri, dan optimalisasi strategi kognitif. Nah, dengan demikian dari paper-paper tersebut tersampaikan bahwa metakognisi merupakan proses berpikir tentang cara berpikir itu sendiri dengan penekanan pada kesadaran, pengaturan, dan evaluasi untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Oke, boleh di next. Pada penelitian ini, rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana kemampuan metakognisi siswa dalam pembelajaran matematika. Berdasarkan kajian literatur, kemampuan metakognisi siswa adalah pembelajaran matematika umumnya berada pada tingkat sedang hingga tinggi. Nah, hal ini sesuai dengan temuan dari beberapa peneliti seperti Zakia tahun 2020, Savitri 2020, dan juga Fahmi tahun 2020. Nah, jadi tingkat kemampuan ini dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal seperti gaya belajar dan kesadaran diri siswa, juga faktor eksternal seperti strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru dan dukungan yang diberikan.
Selain itu, hasil kajian juga menunjukkan bahwa siswa mampu merencanakan langkah penyelesaian soal dengan baik. Namun, masih banyak siswa yang kurang optimal dalam memantau dan mengevaluasi proses berpikirnya sendiri saat mengerjakan soal. Salah satu faktor internal yang sangat mempengaruhi kemampuan metakognisi adalah gaya belajar dan kesadaran diri siswa. Siswa dengan gaya belajar aktif cenderung lebih sulit untuk merefleksikan kesalahan mereka. Sebaliknya, siswa dengan gaya belajar reflektif menunjukkan kemampuan metakognitif yang lebih tinggi karena terbiasa mengevaluasi dan memperbaiki cara berpikir mereka. Ini menurut penelitian Sakia tahun 2020. Kemudian, pengetahuan tentang proses berpikir sendiri serta kemampuan mengatur diri sendiri dalam belajar sangat penting untuk meningkatkan hasil belajar. Ini berdasarkan penelitian Nirvayanti tahun 2021. Jadi ketika siswa mampu menyadari dan mengatur proses belajarnya, mereka akan lebih siap ketika menghadapi tantangan dalam memahami materi matematika. Baik, boleh di next. Selanjutnya ada faktor eksternal yang mempengaruhi kemampuan metakognisi. Ya. Yang pertama itu ada strategi pembelajaran. Jadi metode pembelajaran seperti improve. Sebelumnya improve itu adalah singkatan dari introduction, yaitu pengenalan konsep. Lalu metacognitive inquiry, itu adalah pertanyaan metakognitif untuk refleksi. Lalu ada practicing, itu latihan. Juga review atau tinjauan ulang. Ada juga obtaining mastery, itu pencapaian penguasaan. Lalu verification atau verifikasi pemahaman. Dan enrichment, itu adalah pengayaan. Nah, metode pembelajaran seperti improve dan problem-based learning itu berbasis metakognisi dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Jadi metode ini mendorong siswa untuk tidak hanya memahami materi, tetapi juga merefleksikan cara belajar mereka. Boleh next. Kemudian faktor selanjutnya yaitu dukungan guru. Sayangnya, untuk saat ini dukungan guru masih menjadi hambatan untuk siswa dalam mengembangkan kemampuan metakognisinya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pelatihan eksplisit tentang bagaimana cara berpikir metakognitif. Ini sesuai dengan penelitian Lubis tahun 2024. Selain itu, guru tidak selalu memberi ruang untuk refleksi diri. Ini sesuai dengan penelitian Safitri dan kawan-kawan 2020. Dan siswa belum terbiasa mengevaluasi proses belajar secara sadar. Ini sesuai dengan penelitian Prasetyo dan Wijayanti 2022. Boleh next. Jadi kesimpulannya dari slide sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kemampuan metakognisi sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Siswa yang memiliki pemahaman lebih baik tentang proses berpikir mereka akan lebih efektif dalam memecahkan masalah matematika. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai betapa pentingnya metakognisi serta menerapkan strategi pembelajaran yang mendukung pengembangan kemampuan metakognitif. Boleh next. Berikut beberapa daftar pustaka yang kami jadikan sebagai acuan untuk penyusunan PowerPoint kami. Mungkin untuk pemaparan PowerPoint-nya kami cukupkan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf, kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kelompok 6 atas presentasinya. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab.